Salam KB, sehat, semangat, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Linda Indriani, penyuluh keluarga berencana yang bertugas di UPT P2KB Kecamatan Gerung. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang KB Pasca Salin. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang KB Pasca Persalinan. Apa yang dimaksud dengan KB Pasca Persalinan? KB Pasca Persalinan adalah alat kontrasepsi atau pelayanan KB yang diberikan pasca persalinan hingga 42 hari pasca persalinan. Mengapa KB Pasca Persalinan itu sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu untuk membantu mengatur jarak kehamilan dan mempersiapkan fisik atau mental untuk mempersiapkan kehamilan yang direncanakan. Tujuan daripada KB Pasca Persalinan yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada keluarga tersebut. Ada pula manfaat dari KB Pasca Persalinan. Yang pertama, mengatur jarak kelahiran kehamilan. Yang kedua, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau yang tidak direncanakan. Yang ketiga, merencanakan jumlah anak. Dan yang keempat, meningkatkan harapan hidup untuk ibu dan bayi. Jadi KB Pasca Salin sangat bermanfaat untuk menentukan kualitas daripada keluarga kita. Apa saja jenis-jenis alat kontrasepsi yang akan digunakan pasca persalinan? Jenis-jenisnya ada yang bersifat hormonal dan ada yang bersifat non-hormonal. Apa saja KB yang bersifat non-hormonal? Yang pertama ada IUD atau AKDR. IUD atau AKDR adalah alat kontrasepsi dalam rahim. IUD merupakan alat kontrasepsi yang dipasangkan di dalam rahim yang sifatnya tidak permanen, terbuat dari plastik fleksibel yang dipasang oleh tenaga bidan atau dokter yang sudah terlatih selama 5 sampai dengan 10 tahun. IUD dapat dipasangkan 10 menit setelah plasenta terlepas dari rahim atau maksimal 4-8 jam pasca persalinan. Lewat daripada itu, IUD dapat dipasang paling cepat 4 minggu pasca persalinan. Tidak mengganggu produksi ASI, sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Yang kedua adalah kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi yang digunakan pada pria untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit, dan merupakan metode kontrasepsi jangka pendek yang digunakan pada pria. Kondom ini sangat efektif mencegah kehamilan apabila dapat digunakan dengan baik dan benar. Dapat digunakan oleh pasangan usia subur yang tidak menginginkan KB yang hormonal. Jadi kondom adalah pilihan bagi pasangan usia subur yang ingin menggunakan KB jangka pendek. Kondom terbuat dari karet plastik tipis penutup daripada penis untuk mencegah kehamilan. Yang ketiga ada MOW. MOW metode operasi wanita atau disebut juga tubektomi. MOW adalah pengikatan atau pemotongan saluran tuba atau saluran telur agar sel telur tidak dapat dibuahi, yang sifatnya permanen dan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. MOW dapat dilakukan maksimal 1 minggu pasca persalinan. Lewat dari waktu tersebut, MOW dapat dipasang setelah pasca persalinan. MOW adalah alat kontrasepsi mantap wanita atau steril wanita yang sifatnya permanen,
Ini digunakan untuk KB pasca salin bagi pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi. MOW dapat dilakukan maksimal 1 minggu pasca persalinan, atau apabila jangka waktu tersebut sudah lewat akan dipasangkan 4 minggu pasca persalinan. MOP, metode operasi pria atau vasektomi. MOP adalah pengikatan dan pemotongan saluran benih agar sperma tidak keluar dari buah zakar dan bersifat permanen, efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Vasektomi atau MOP dapat digunakan kapan saja dan menjadi efektif 3 bulan setelah pasca prosedur. Jadi MOP ini adalah KB pasca salin bagi pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi karena sifatnya permanen dan mantap untuk steril pria. Yang kedua, alat kontrasepsi pasca persalinan yang bersifat hormonal. Yang pertama ada susuk KB atau implan. Pilihan alat kontrasepsi untuk ibu pasca salin yang kedua yang bersifat hormonal adalah yang pertama susuk KB atau implan. Susuk KB atau implan adalah alat kontrasepsi yang dipasang di lengan sebelah kiri di bawah kulit yang bersifat tidak permanen dan dipasang oleh tenaga bidan maupun dokter yang sudah terlatih, yang terbuat dari silikon yang lentur dan fleksibel yang dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu 3 tahun. Implan dapat digunakan 6 minggu pasca persalinan dan tidak mengganggu produksi ASI. Yang kedua, suntikan 3 bulan. Apa yang dimaksud dengan suntik 3 bulan? Suntik 3 bulan adalah obat kontrasepsi yang berupa suntikan yang berisi hormon progestin disarankan baru dapat diberikan di atas 6 minggu setelah pasca persalinan, tidak mempengaruhi produksi ASI-nya. Dan yang ketiga, pil. Apa yang dimaksud dengan pil atau mini pil? Pil adalah obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 hari atau 28 hari yang berisi hormon progestin dan dapat segera digunakan oleh ibu pasca salin. Jadi pil dapat digunakan oleh ibu pasca salin, tidak mempengaruhi ASI-nya dan sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Yang kelima adalah MAL, metode amenorrhea laktasi. MAL, metode amenorrhea laktasi adalah metode kontrasepsi secara alami dengan menggunakan ASI eksklusif. Cara kerjanya yaitu menghambat ovulasi dan tingkat keefektifan sangat tinggi hingga 98% apabila dilakukan dengan baik dan benar dan bila dilakukan dengan syarat dan ketentuan. Ada syarat MAL itu dapat efektif digunakan. Yang pertama, bayi kurang dari 6 bulan. Yang kedua, ibu menyusui atau ASI eksklusif. Yang ketiga, belum terjadi menstruasi pada ibu pasca salin. Yang keempat, bahwa jeda menyusui tidak terlalu panjang, 2-3 jam, 8 hingga 12 kali dalam sehari. Dari penjelasan alat kontrasepsi pasca persalinan yang saya jelaskan secara singkat, semoga dapat bermanfaat buat ibu pasangan usia subur untuk menentukan alat kontrasepsi yang akan digunakan pasca persalinan hingga dapat merencanakan kehamilan
direncanakan dan bisa bermanfaat untuk KB pasca salinnya sesuai dengan penerimaan di badan dan membuat badan kita sehat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih.